Baik, the good question untuk Teteh pertanyaannya. Jadi berbeda dengan mazi. Mani itu berbeda dengan mazi. Nah, mazi itu bentuknya itu cair, tidak terlalu kental dan tidak berbau. Berbeda dengan tadi mani. Nah, biasanya mazi inti keluarnya sebelum air mani atau bisa disebut pelumas kali ya. Nah, seperti itu. Dari segi hukumnya juga berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mujibuhu lan utawi kang ngawajibaken gusla arbaatun iku papat. Ahaduha utawi salah sahijina arba'ah huruju manihi iku metune manine si uwong awalan ing dalem kawitane. Wa yurafu lan den tinawaruhi mani bi ahadi khawasihi kalawan salah sahijine pirang-pirang tetenggere mani. Asalasi kang tetelu mintalazuzin saking nyatane nerima enak bihurujihi kalawan metune mani au tadafukin atawa nerima muncrat aurihin ajinin atawa membu adonan delepung rotban ing dalam tina teles au baya di baidin atawa bebodase endok jafan ing dalam tingkah aking fa'in fakidat maka lamun sepi hazil khawasu opo iki pirang-pirang tetengger falagus lama keoranana adus iku maujud. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, malam ini kita akan menjelaskan apa yang mewajibkan mandi. Jadi wa mujibuhu arbaatun, yang mewajibkan mandi itu ada 4. Ahaduha, apa salah satunya? Salah satunya adalah khuruju manihi, yaitu keluar mani. Apa itu mani? Mani itu adalah air yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan. Jadi bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga bisa keluar mani. Nah, mani itu memiliki 3 ciri. Cirinya yang pertama adalah mintalazuzin, yaitu keluarnya kita merasa nikmat atau enak. Nikmat ya teh keluarnya. Lalu yang kedua adalah autadafukin atau nerima atau keluarnya itu muncrat. Jadi keluarnya itu muncrat. Lalu aurihin ajinin, dan baunya itu seperti adonan tepung. Tahu adonan tepung teh? Nah, baunya seperti itu saat rotban, jadi saat basah. Lalu aubaya di baidin, atau seperti putih telur. Putihnya telur tahu baunya. Nah, itu kalau keadaannya kering. Jadi kalau keadaannya basah seperti adonan tepung. Lalu kalau keadaannya kering seperti putih telur. Lalu fa'in fakidat hazil khawasu, bagaimana kalau tidak ada ciri 3 ini yang tadi sudah disebutkan, maka falagusla, tidak diwajibkan mandi, dan itu pasti bukan air mani. Nah, bagaimana kalau ada salah satunya? Misalkan terasa nikmat saja tapi tidak muncrat atau tidak berbau. Nah, itu dinamakan air mani. Atau hanya ada ciri yang muncratnya saja tapi tidak terasa nikmat, itu juga air mani. Nah, yang tidak disebut air mani dan tidak diwajibkan mandi itu bila tidak ada 3 ciri tersebut, seperti itu. Bagaimana teteh-teteh? Ada pertanyaan? Teteh mau bertanya, kalau maji itu sama seperti mani enggak? Baik, the good question untuk teteh pertanyaannya. Jadi berbeda dengan mazi. Mani itu berbeda dengan mazi. Nah, mazi itu bentuknya itu cair, tidak terlalu kental dan tidak berbau. Berbeda dengan tadi mani. Nah, biasanya mazi inti keluarnya sebelum air mani atau bisa disebut pelumas kali ya. Nah, seperti itu. Dari segi hukumnya juga berbeda. Kalau air mani itu hukumnya suci. Tapi kalau mazi itu najis. Jadi kalau terkena pakaian saat sholat itu tidak sah. Tapi kalau mani itu mewajibkan kita mandi karena itu termasuk hadas besar. Tapi bila mana kita keluar mazi, walaupun hukumnya najis, tapi tidak mewajibkan mandi. Seperti itu. Maaf teteh, izin bertanya. Saya pernah mendengar tentang wadi. Wadi itu apa ya teh?
Nah, baik, pertanyaannya adalah wadi ya teh. Nah, wadi itu sama seperti mazi, cairan yang keluar dari laki-laki maupun perempuan. Nah, cairannya tapi ini tuh agak kental. Terus keluarnya biasanya saat kita buang air kecil. Nah, biasanya wadi itu keluar saat kita buang air kecil. Atau saat kita kecapean, lagi jalan-jalan tuh biasanya suka keluar tuh wadi itu. Nah, hukumnya tuh sama seperti mazi yang tadi. Hukumnya najis tapi tidak mewajibkan mandi, seperti itu. Baik teteh-teteh, jadi kesimpulannya selain air kencing yang keluar dari laki-laki maupun perempuan, ada juga air mani, mazi, dan juga wadi. Yang mana air kencing, mazi, dan juga wadi itu dihukumkan najis, tapi tidak mewajibkan mandi. Sedangkan air mani itu hukumnya suci, tapi mewajibkan kita mandi. Bila mana air mani terkena pakaian kita untuk sholat, baik sarung atau yang lainnya, itu sah-sah saja sholatnya, tapi memang mewajibkan mandi. Nah, apabila air kencing, mazi, atau wadi terkena pakaian kita, walaupun cuma setetes, itu tidak sah sholat kita, karena itu hukumnya najis dan menyebabkan mutanajis, seperti itu. Baik, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.